Setelah terkasih, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin dunia yang dikenal dengan kepemimpinannya yang baik, yang menginspirasi, yang mengubah warna negara yang mereka pimpin. Dan salah satu pemimpin yang dicatat di dalam sejarah adalah seorang presiden, mantan presiden dari Iran, presiden ke-6 Iran, yaitu Bapak Mahmud Ahmadinejad. Setelah ketika beliau memimpin negara Iran, beliau dianggap sebagai salah seorang penyelamat Iran. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah pemimpin-pemimpin yang dikenal sebagai pemimpin yang korup. Setelah ketika Bapak Ahmadinejad ini dilantik sebagai presiden, dia menolak untuk menempati rumah dinasnya sebagai presiden. Dia memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya. Dia juga menolak untuk mengambil gajinya sebagai presiden. Dia memilih untuk hidup dengan gaji yang dia dapat sebagai seorang dosen, yang tidak lebih besar dari 5 juta rupiah kalau dirupiahkan pada waktu itu ya. Tetapi kemudian ketika kepala keamanan presiden membujuk Presiden Ahmadinejad ini untuk menempati rumah dinasnya dengan alasan keamanan, setelah akhirnya dia mengikuti anjuran dari kepala pengaman pasukan kepresidenan ini, dan mereka pindah dari rumah pribadi meninggali rumah dinas presiden yang disediakan bagi mereka. Ketika dia sampai di sana, apa yang dia lakukan? Dia segera mengganti karpet yang ada di rumah dinas itu. Dia ganti dengan karpet yang lebih murah dalam tanda kutip, dengan alasan ini lebih mudah untuk dibersihkan. Dan karpet yang sebelumnya dia sumbangkan ke rumah-rumah ibadah di sana. Ahmadinejad juga dikenal sebagai seorang yang sederhana selain rendah hati. Dia dikenal sebagai seorang yang tidak malu untuk menggunakan alat transportasi umum kelas ekonomi, bukan kelas bisnis, bukan kelas eksekutif. Maka dia sering ditemui berada di transportasi umum bersama dengan rakyatnya di Iran sana. Dan kemana-mana dia selalu membekali dirinya dengan roti isi keju buatan istrinya. Setelah satu tokoh yang begitu menonjol dari seorang pemimpin di negara Iran yang bertahun-tahun sebelumnya dipimpin oleh penguasa-penguasa yang dikenal sebagai penguasa yang korup. Setelah menjelang pemilihan presiden di periode berikutnya, dia terancam tidak terpilih lagi karena lawan-lawan politiknya yang tidak menyukai gaya kepemimpinannya. Tetapi mengejutkannya adalah dia menang, dia terpilih lagi sebagai presiden dan dilantik lagi untuk periode yang kedua. Ahmadinejad dikenal, dianggap sebagai penyelamat Iran, dan dia juga dikenal sebagai seorang yang begitu rendah hati, begitu sederhana. Sekalipun dia adalah seorang pemimpin di tengah-tengah negara yang seringkali menjadi pusat konflik negara-negara besar seperti Amerika dan sebagainya. Setelah ketika melihat seorang Bapak Ahmadinejad, dan tentu juga kita tahu pemimpin-pemimpin negara lain yang punya kerendahan hati, punya kesederhanaan yang begitu menginspirasi. Setelah ketika kita melihat orang-orang ini, kita mungkin merasa kagum, kita mungkin merasa bangga dengan mereka. Kita mengacungi jempol. Mereka adalah seorang pemimpin yang bukan cuma mau berkuasa, mereka adalah seorang pemimpin yang bukan cuma mau menikmati hak-hak atau fasilitas-fasilitas sebagai pemimpin, tetapi juga mereka adalah pemimpin yang berani bahkan untuk melepaskan segala hak itu, melepaskan segala fasilitas yang bisa mereka dapatkan itu demi menjalani kepemimpinannya dengan baik. Banyak orang mau jadi pemimpin, banyak orang mau punya posisi, banyak orang mau mendapatkan fasilitas dan hak-hak seorang pemimpin, tetapi tidak banyak orang yang mau memimpin di dalam kerendahan hati. Tidak banyak orang yang mau memimpin di dalam kesederhanaan. Teks yang kita baca pagi hari ini terambil dari dua bagian dari Injil Markus. Bagian yang pertama, Markus 10 yang tadi kita baca,
Saudara, memperlihatkan kepada kita bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang seorang yang mau menjadi pemimpin. Kita membacanya tadi. Tetapi secara keseluruhan, Injil Markus sendiri adalah Injil yang unik. Kenapa unik? Saudara, jikalau kita membandingkan kisah awal di Injil Markus dengan Injil-Injil lainnya, saudara, kita akan langsung menemukan perbedaan yang mencolok. Kenapa? Di Markus tidak ada kisah Natal. Ada kisah Yohanes Pembaptis sepenggal, tetapi langsung masuk ke kisah pembaptisan Yesus yang kita baca tadi dari ayat 9 sampai 11. Lalu ketika kita melihat gaya penulisan Markus, saudara, Markus menulis Injilnya dengan begitu singkat, padat, jelas, seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang begitu sibuk, begitu banyak kegiatan. Dari sini dia pergi ke sana, lalu dia ke sana, lalu dia ke sana melayani di tempat yang lain. Saudara, Markus mencatat Injilnya secara to the point gitu. Dia mencatat ini secara langsung, secara tegas, tidak banyak memberikan keterangan-keterangan yang lain. Saudara, Markus bertujuan untuk memperlihatkan sosok Yesus sebagai hamba Allah yang melakukan kehendak Allah, menjadi juru selamat yang menebus dosa umat manusia, dan itulah yang Markus tekankan di dalam Injilnya, memperlihatkan Yesus sebagai hamba Allah yang melakukan kehendak Allah untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Saudara, inilah yang Yesus juga tegaskan di dalam Markus 10 yang kita baca tadi. Ketika para murid sedang marah kepada Yohanes dan Yakobus yang secara terang-terangan meminta posisi kepada Tuhan Yesus, di ayat 41 dan sampai 45 Tuhan Yesus secara singkat mengatakan, kalau kamu mau menjadi yang tertinggi, kamu harus merendahkan diri dan bersedia menjadi hamba bagi sesamamu. Karena itulah yang aku lakukan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan Yesus tegaskan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi diriku menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka dari sini kita melihat Markus menonjolkan peran Yesus sebagai hamba Allah yang melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Dan sebelumnya di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes dan Yakobus, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini diterjemahkan demikian, memang kalian akan minum dari piala penderitaan yang akan aku minum dan masuk ke dalam kancah penderitaan yang aku masuki. Dengan membandingkan terjemahan Alkitab kita dengan terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, maka kita dapat mengerti bahwa baptisan yang disebut di ayat 39 ini, Markus 10 ayat 39, baptisan yang disebut di sini dihubungkan langsung dengan penderitaan Yesus. Bahwa yang Yesus jalani di dalam kehidupannya, dia adalah menjalani satu kehidupan yang menghamba kepada Bapanya. Dia menjalani satu kehidupan yang tunduk, taat penuh kepada Bapanya. Dan dia menjalani semua itu sebagai bentuk pelayanannya kepada semua manusia, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua manusia. Inilah baptisan yang dimaksud oleh Yesus di dalam konteks ini, Markus 10 ayat 39, bahwa baptisan itu berhubungan langsung dengan penderitaan Yesus. Dan kalau bicara penderitaan, bukan cuma bicara tentang kisah Yesus dicambuk, disalib, dipasang mahkota duri sampai dia mati di sana. Bukan cuma itu, tetapi baptisan yang berhubungan dengan penderitaan Yesus itu dimulai jauh sebelum dia memikul salib, yaitu sejak dia datang ke dalam dunia. Dia sudah menjadi seorang hamba Allah. Sejak dia datang ke dalam dunia, dia sudah menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Maka dengan kacamata inilah kita memahami peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Markus pasal pertama.
bahwa peristiwa pembaptisan Yesus ini bukan sekedar peristiwa yang mempersiapkan Yesus untuk memulai pelayanannya di bumi di kemudian hari. Tetapi peristiwa baptisan Yesus adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memperlihatkan kebersediaannya untuk taat kepada kehendak Bapa. Ini yang dicatat oleh Matius di Matius 3 ayat 15 ketika Yohanes melihat Yesus datang kepada dirinya untuk dibaptis. Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku," kata Yohanes Pembaptis. Ayat 15, Matius 3 ayat 15, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Maka kita melihat baptisan Yesus, kita mengerti sebagai kebersediaan Yesus untuk taat kepada kehendak Bapa. Dan yang kedua, baptisan Yesus juga memperlihatkan kebersediaan Yesus untuk merendahkan dirinya sama seperti manusia. Kenapa demikian? Kalau kita memperhatikan seruan Yohanes Pembaptis di Markus 1 ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Baptisan dan pertobatan itu dua hal yang tidak terpisahkan di dalam seruan Yohanes. Baptisan adalah tanda dari pertobatan. Seorang yang bertobat, seorang yang mengaku percaya, perlu menyatakan pertobatannya melalui baptisan. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi masalahnya di sini Yesus dibaptis. Apakah Yesus kemudian perlu bertobat? Apakah berarti Yesus itu berdosa dan dia perlu bertobat karena dia dibaptis? Tentu tidak. Yesus adalah Allah, dia tidak berdosa sehingga dia tidak perlu bertobat. Lalu kenapa Yesus tetap dibaptis? Selain untuk menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah, Yesus perlu dibaptis karena sebagai juru selamat. Yesus mewakili semua manusia untuk taat dalam segala hal kepada Allah, termasuk dalam hal pertobatannya yang disimbolkan lewat peristiwa baptisan. Maka baptisan Yesus bukan memperlihatkan Yesus bertobat, tetapi baptisan Yesus memperlihatkan Yesus mengambil bagian sama seperti kita yang harus bertobat di hadapan Allah. Yesus melakukan simbol pertobatan itu, yaitu baptisan yang memang dituntut dari kita. Dengan kata lain, Yesus mewakili apa yang menjadi bagian kita di dalam baptisan itu, yaitu pertobatan. Bukan karena Yesusnya yang butuh bertobat, tetapi karena dia mewakili kita di hadapan Allah. Dia melakukannya bagi setiap kita. Di sini Yesus merendahkan dirinya sama seperti manusia yang berdosa walaupun dia tidak berdosa. Yesus menjalani baptisan ini sebagai bentuk pelayanannya kepada kita manusia. Dia tidak berdosa, dia tidak perlu bertobat, dan dia tidak perlu dibaptis. Tetapi dia merendahkan dirinya sama seperti manusia karena dia adalah juru selamat manusia. Maka dia harus taat penuh kepada Bapa sebagai manusia, termasuk melakukan baptisan yang melambangkan pertobatan itu. Dengan demikian Yesus sudah menjalani apa yang dia katakan di Markus 10 ayat 45 tadi. "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan mempersembahkan diri, menyerahkan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi semua." Jauh sebelum Yesus mengatakan itu, dia sudah melakukannya lebih dulu. Lewat baptisan yang dia lakukan itu, lewat baptisan yang dia terima itu, dia merendahkan dirinya menjadi hamba untuk semuanya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pembaptisannya. Dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan dia menunjukkan kerendahan hatinya untuk menjadi sama dengan semua manusia agar dia bisa melayani semuanya. Seorang hamba Tuhan pernah mengucapkan kalimat ini, "Setiap anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Setiap anak Tuhan
Artinya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, setiap orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, setiap orang itu, setiap anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Tetapi tidak semua anak Tuhan dipanggil untuk menjadi rohaniwan di gereja. Semua kita hamba Tuhan. Tetapi Tuhan menempatkan kita di berbagai posisi yang berbeda, di berbagai status dan situasi yang berbeda-beda. Ada hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja. Ada hamba Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin. Ada anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah pekerjaannya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha mungkin. Di situ pun dia adalah seorang hamba Tuhan. Ada seorang pelajar, siswa, mahasiswa dengan statusnya, dia pun adalah seorang hamba Tuhan. Apapun status, situasi, dan posisinya, seorang anak Tuhan adalah seorang hamba Tuhan. Artinya setiap kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang sudah merendahkan dirinya menjadi hamba untuk melayani sesama. Jikalau Kristus yang adalah Allah sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, apalagi kita yang punya status sebagai hamba Tuhan. Tidak ada tempat untuk kita meninggikan diri. Tidak ada tempat untuk kita menyombongkan segala prestasi, kebaikan, pelayanan kita, apapun bentuknya. Maka dari peristiwa baptisan Yesus ini, kita akan melihat dua hal yang menjadikan kita seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan? Yang pertama, kita perlu hidup di dalam ketaatan. Ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku untuk dibaptis." Yesus meresponinya dengan, "Biarlah hal itu terjadi, sebab untuk itulah, dengan cara itulah kita menaati kehendak Allah." Perkataan Yesus memperlihatkan bahwa peristiwa baptisan Yesus merupakan bentuk ketaatan Yesus kepada kehendak Bapanya. Yesus tidak lebih rendah dari Bapa. Di dalam doktrin Tritunggal kita belajar bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya setara. Sama-sama mulia, sama-sama setara di dalam kealahannya. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya setara di dalam kealahan mereka. Namun sekalipun ketiganya setara, kita melihat bahwa Yesus menundukkan diri di bawah kehendak Bapanya dan menyatakan ketaatannya itu dengan memberi diri dibaptis. Ketaatan Tuhan Yesus tidak mudah, karena dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia harus menanggung pengkhianatan. Dia harus menanggung siksaan. Dia harus menanggung cemoohan. Dia harus menanggung kematian. Ketaatan Yesus tidak mudah, karena dia membayar ketaatan itu dengan nyawanya. Namun sekalipun ketaatan Yesus tidak mudah dan tidak murah, ketaatan Yesus itu indah. Karena dengan ketaatannya, kita mendapatkan pembenaran itu. Sebagaimana Yesus taat, kita pun perlu untuk hidup di dalam ketaatan. Kita tidak mungkin hidup sebagai hamba yang berkenan di hati Allah tanpa kita hidup di dalam ketaatan. Kalau bicara tentang ketaatan, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin kita bisa taat secara sempurna. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna." Bagaimana mungkin saya bisa taat sempurna? Ketika kita mempertanyakan itu, kemudian kita jadi menurunkan standar. Ya udahlah, saya kan masih manusia. Saya punya kelemahan. Saya masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Ya udahlah, cincailah. Tetapi ketaatan bukan sekedar perkara kita masih bisa jatuh dalam dosa lagi atau tidak. Tetapi ketaatan lebih bicara tentang masalah kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Ketaatan lebih bicara tentang kepada siapa kita mendekatkan diri kita.
Setelah inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 misalnya, kita melihat sejenak Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudah, ketaatan kita adalah bukti, adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti perkataannya, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Oh, aku mencintai Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan tidak menjadi lebih mudah. Aku jatuh lagi. Sekali lagi, ketaatan bukan masalah apakah kita bisa jatuh atau tidak, tetapi masalah kepada siapa kita mendekatkan diri kita, kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Kita melihat lagi perkataan Rasul Paulus di surat Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Roma 6 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dan Paulus menegaskan hal ini sekali lagi di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketaatan bicara tentang hal-hal ini. Kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita, kepada siapa kita mempersembahkan pikiran kita, kepada siapa kita mempersembahkan tubuh kita. Hidup di dalam ketaatan berarti dengan sadar kita mempersembahkan semua hidup kita, pikiran kita, tubuh kita, kita persembahkan semuanya di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ketika kita mempersembahkan semua itu ke hadapan Tuhan, kita tahu bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita, pikiran kita bukan lagi milik kita, yang bisa kita isi dengan segala hal seenak kita. Tubuh kita bukan lagi milik kita yang bisa kita pergunakan untuk melakukan apa saja yang aku suka. Tetapi karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita ke hadapan Tuhan, maka tubuh dan pikiran kita adalah milik Tuhan. Dan harus Tuhan yang menggunakan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Serahkan diri kepada Tuhan. Disitulah kita memulai ketaatan kita. Tanpa ketaatan, kita tidak bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Ketaatan tidak mudah. Ketaatan tidak murah, tetapi ketaatan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Karena kita menyadari Dia sudah menebus kita, Dia sudah membeli kita, kita ini miliknya. Dan kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Di dalam ketaatanlah kita menemukan makna hidup yang sejati. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, kita perlu hidup di dalam kerendahan hati. Setelah Yesus mengawali dan mengakhiri pelayanannya di dalam kerendahan hati. Ketika Dia datang ke dunia, Dia lahir ke dalam dunia. Setelah Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Waktu datang pun Dia bukan langsung dewasa, langsung siap bekerja, tetapi Dia datang ke dunia, lahir sebagai bayi yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, yang harus bergantung kepada kedua orang tuanya untuk merawat, membesarkan, memberi Dia makan, membersihkan kotorannya ketika Dia buang kotoran. Dia datang ke dalam dunia sebagai bayi yang tidak berdaya. Allah yang tidak terbatas melakukan itu. Lalu kemudian Dia memberi diri dibaptis. Dia melayani, Dia mengajar, Dia menempuh segala penderitaan
Dia menghadapi segala tantangan, kesusahan hingga akhirnya berujung dengan kematian di atas kayu salib. Sudah di dalam semua itu, dari titik awal, dari permulaan pelayanan Tuhan Yesus di bumi sampai akhirnya kita dapat melihat bagaimana anak Allah merendahkan dirinya sedemikian rupa. So, jikalau Yesus sang anak Allah itu hidup di dalam rendah hati, betapa kita yang adalah hamba Tuhan harus lebih lagi hidup di dalam kerendahan hati. Kalau sang anak saja merendahkan dirinya sedemikian rupa, apalagi saudara dan saya yang hanya hamba. Setelah kerendahan hati akan terlihat di dalam situasi-situasi yang tidak ideal. Pada waktu hidup kita lancar-lancar, pada waktu hidup kita normal-normal, setelah kerendahan hati itu tidak teruji. Tetapi ketika ada seorang yang melukai hati kita, ketika ada seseorang yang merendahkan hati kita, ketika ada seseorang yang menegur kita, respon kita akan memperlihatkan apakah kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, atau kita menjadi hamba Tuhan yang lupa diri. Seseorang yang rendah hati bukan berarti dia diam aja kalau diperlakukan dengan salah. Seorang yang rendah hati bukan berarti dia diam saja ketika dia direndahkan, difitnah atau dihina. Tetapi seorang yang rendah hati ketika dia menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal, ketika dia menghadapi situasi-situasi yang melukai, menyakiti dirinya, dia berjuang bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi perjuangannya yang utama adalah untuk menyatakan kebenaran. Pada waktu berhadapan dengan orang yang pernah merendahkan diri kita, apakah kita mati-matian gak mau ketemu orang itu? Walaupun dia mungkin udah mengaku salah, walaupun mungkin dia sudah minta maaf, tapi kita mati-matian, pokoknya aku gak mau ketemu orang itu. Atau kita mau terima kelemahan orang itu, kita mau menerima kekurangannya dia, dan kemudian menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seseorang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia sedang menjalani hidup sesuai dengan statusnya sebagai seorang hamba dari Tuhan. Jikalau sang Tuhan saja merendahkan dirinya sedemikian rupa, betapa kita para hamba harus lebih lagi meneladani dan hidup di dalam kerendahan hati itu. So, jangan lupa bahwa kita ini hamba Tuhan. Seorang hamba bukan hidup semau dirinya, tapi sebagai hamba Tuhan kita dipanggil untuk hidup seperti yang diinginkan oleh sang Tuhan kita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat peristiwa baptisan ini. Dia memperlihatkan ketaatannya kepada Bapa. Dia memperlihatkan kerendahan hatinya di hadapan semua manusia. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan, maka kita perlu terus mengingat status kita ini. Apapun posisi kita di dunia ini, saudara mungkin seorang kepala keluarga, saudara mungkin seorang pengusaha, saudara mungkin seorang pekerja yang punya jabatan tinggi di tempat kerja, saudara mungkin seorang yang dikenal punya prestasi baik di tempat kerja maupun di sekolah. Saudara mungkin punya prestasi-prestasi itu, tetapi jangan pernah lupakan bahwa kita ini hambanya Tuhan, yang Tuhan tempatkan di berbagai posisi, situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Jikalau kita ini hamba, maka tugas kita adalah melayani Tuhan, menyenangkan hati sang Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati. Tetapi kita melakukan semua itu bukan untuk menjadi sama dengan orang-orang dunia yang hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kerendahan hati mereka. Sudah ada banyak orang-orang di luar Kristus yang hidupnya sederhana,
yang hidup dalam kerendahan hati. Lalu apa yang membedakan kerendahan hati kita? Apa yang membedakan aku sebagai hamba Tuhan yang rendah hati dengan mantan Presiden Iran, Bapak Ahmadinejad, yang memimpin negaranya di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati? Perbedaan yang utama adalah kerendahan hati kita kerjakan bukan untuk sekedar sesuatu yang baik di dunia ini, tetapi kerendahan hati kita kerjakan sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Apa tujuan dari pelayanan kita? Bukan untuk membuat orang melihat kita lewat kemampuan kita bernyanyi, lewat kemampuan kita memimpin liturgi, lewat kemampuan kita mengorganisasi di dalam pelayanan kita. Bukan untuk itu, tetapi tujuan pelayanan kita adalah untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itulah tujuan pelayanan kita. Maka kerendahan hati kita, ketaatan kita, semua itu kita lakukan supaya orang melihat kasih Allah, kebenaran Allah itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan Tuhan, untuk menunjukkan standar kebenarannya. Di saat yang sama kita dipanggil untuk menunjukkan hidup di dalam kerendahan hati kita, untuk menunjukkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Siapapun saudara, apapun status posisi hidup saudara, baik engkau sebagai ibu rumah tangga, baik engkau sebagai seorang pelajar, baik engkau sebagai seorang pekerja, karyawan, atau pemimpin di dalam satu posisi tertentu, setelah kau dipanggil menjadi hamba Tuhan yang taat dan rendah hati, kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang sudah terlebih dahulu datang ke dunia sebagai seorang hamba Tuhan yang menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kita untuk hidup sebagai hambanya di tengah-tengah dunia yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh, posisi, fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati. Tetapi biarlah Tuhan sendiri menolong kita hidup di dalam dunia ini sebagai hambanya yang taat pada kehendaknya dan yang rela untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.